Ada seorang nenek-nenek yang terlihat kasihan banget cuy. Ia kelelahan karena membawa kopernya yang sangat berat dan kos-kosannya itu ada di lantai atas. Kebingungan dong dia. Ia pun hendak meminta tolong kepada dua pemuda ganteng itu cuy. Tapi dua pemuda itu malah berpura-pura tidak melihat si nenek. Nenek itu pun sedih dan hampir putus asa. Hingga akhirnya ada satu pemuda baik yang mau membantu nenek itu. Ia pun membantu membawakan koper si nenek sampai di depan pintu kos-kosannya dong. Rupanya si nenek lupa menaruh di mana kunci kos-kosannya itu. Alhasil pemuda itu manjat dinding layaknya Spiderman dan masuk ke kosannya itu lewat jendela cuy. Ia pun membuka pintu dari dalam. Nenek itu pun masuk ke dalam kos-kosannya. Ia dengan riang membuka kopernya yang ternyata isinya itu bukan baju. Bukannya istirahat, nenek ini malah mengambil semua perhiasan yang ada di kos-kosannya itu. Baru diketahui ternyata si nenek ini adalah pencuri profesional sejak dini cuy. Waduh, kalau kalian di posisi itu bakal bantu nenek yang kesusahan di jalan gak cuy? Di suatu hari ada seorang pak polisi yang sedang keliling untuk berpatroli. Di tengah perjalanannya itu dia seperti melihat ada sesuatu yang aneh. Akhirnya dia berhenti untuk mengecek nih. Dan ternyata ada gelas kopi yang terlihat melayang cuy. Pak Pol ini terheran-heran dan menyentuh gelas itu. Akhirnya gelas itu jatuh ke jalan dan tumpah. Nah secara nggak sengaja dia ini menyentuh sesuatu. Dia mencoba meraba-raba itu. Pak Pol ini mulai sadar kalau dia sedang menyentuh sebuah mobil. Dia terus meraba-raba untuk mencari pintu mobil itu. Akhirnya pintunya ini ketemu dan ternyata pintu mobil itu nggak dikunci. Kaget banget tuh Pak Pol. Dia menyadari kalau itu memang mobil transparan. Dia coba ngecek ke dalam tuh dan dia mencet tombol yang ada di situ. Tak lama mobil itu memperlihatkan wujud aslinya. Tapi pas pintunya ketika ditutup lagi, mobil itu kembali menjadi tak terlihat. Wah, kalian pengen nggak punya mobil seperti ini? Komen di bawah ya. Di awal film kita melihat tempat di mana pergelutan antar monster dan di sana kita melihat seorang wanita yang bernama Winnie. Dia merupakan anak dari seorang pelatih monster legendaris. Para warga kota pun menyaksikan monster jagoan mereka nih yang bernama Tentacular. Winnie dan warga kota lainnya sangat mengidolakan Tentacular cuy. Namun sayangnya di saat Tentacular menang, Tentacular malah pergi dan mengkhianati warga kota. Winnie pun tak tinggal diam. Dia berusaha untuk mencari pengganti Tentacular, yaitu anak dari sang legendaris bernama Steve. Dengan susah payah nih, Winnie pun berhasil melatih Steve menjadi monster terhebat cuy. Dan pada akhirnya di ending film, Steve yang memiliki darah jawara pun berhasil mengalahkan Tentacular si monster sombong. Kalian suka monster yang mana nih? Tentacular atau Steve? Komen di bawah ya. Ada dua wanita cantik yang sedang healing di gurun pasir cuy. Mereka menikmati perjalanan sambil menjahit sesuatu. Tak lama dari kejauhan terlihat mobil yang sedang mogok di gurun. Yang ternyata pemilik mobil itu cowok yang ganteng banget. Dua wanita itu pun dengan sukarela memberikan tumpangan kepada cowok ganteng itu. Perempuan yang tadi menjahit pun pindah duduk ke belakang dengan tongkatnya karena dia lumpuh cuy. Hingga akhirnya perempuan yang ada di belakang itu melihat tato yang ada di leher cowok itu. Mereka pun panik dong karena tahu ternyata cowok itu adalah seorang penjahat. Tiba-tiba wanita yang duduk di belakang itu dibuat pingsan oleh si cowok ini. Dan cowok itu juga menyiksa wanita yang memberinya tumpangan di gurun pasir. Sadar dari pingsan, dia melihat temannya disiksa. Cewek itu pun berjalan tertatih keluar mobil dan memukul cowok itu cuy. Akhirnya mereka berdua pun selamat dan segera pergi meninggalkan cowok itu. Cerita berawal dari 4 anak yang tinggal di rumah ibu tirinya. Karena merasa bosan, 4 anak itu akhirnya bermain petak umpet. Ketiga saudaranya itu berlarian dan ngumpet cuy. Nah si bontot dari 4 bersaudara itu pun hendak ngumpet di dalam lemari kuno. Tapi ternyata lemari itu seperti pintu kemana saja milik Doraemon yang menghubungkan dunia lain yang penuh salju. Di dunia itu terdapat sebuah kerajaan yang berisikan siluman hewan cuy. 4 saudara itu pun disambut oleh singa jantan besar yang bernama Aslan. Aslan mengatakan bahwa akan ada peperangan besar antara kerajaannya dan penyihir salju, hingga membutuhkan 4 bersaudara itu untuk membantu kerajaannya. Akhirnya peperangan itu pun terjadi. Ribuan siluman kerajaan Aslan berhasil menang melawan prajurit penyihir salju cuy. Hingga akhirnya 4 saudara itu pun dinobatkan sebagai raja dan ratu di negeri Narnia. Coba deh kalian cek lemari kalian. Anak kecil ini berdiri di depan toko jam kuno cuy. Ia pun dipanggil ibunya untuk masuk ke dalam. Di dalam ada ayahnya yang sedang memperbaiki jam. Saat anak itu mengajak jalan-jalan, ayahnya itu nggak peduli dan tetap memperbaiki jamnya. Saat anaknya ulang tahun dan beranjak dewasa pun, sang ayah masih nggak memperhatikan anaknya itu. Ayahnya juga nggak sadar kalau perlahan istrinya menghilang. Singkat cerita, karena sudah dewasa, anaknya pun memiliki pacar dan menikah hingga punya anak cuy. Tapi sayangnya, sang ayah masih terus tetap sibuk dengan jam yang ada di tangannya. Hingga saat dirinya mulai menua dan keriput, barulah ayah itu selesai dengan pekerjaannya dan memanggil anaknya cuy. Ia pun kaget, ternyata anaknya itu sudah tua dan istrinya sudah meninggal. Ia pun menyesal karena memang dia bisa memperbaiki jam, tapi nggak bisa memperbaiki waktu untuk keluarganya cuy. Wah sedih banget ya.
Atlet olahraga ini sombong banget karena merasa paling jago cuy. Ketika anaknya nangis karena giginya copot, ia malah mengatakan tidak ada yang namanya peri gigi. Hingga akhirnya dia pun dikutuk menjadi peri gigi. Lalu muncul sayapnya yang kecil di balik badannya yang besar dong. Atlet itu kaget banget karena dia sudah menjadi peri gigi. Dia pun latihan terbang, latihan menghilang, dan mengecilkan diri cuy. Setelah itu dia pun bekerja sebagai peri gigi yang mengambil gigi anak-anak dan menggantinya dengan uang. Hingga akhirnya keberadaannya diketahui oleh kucing dong. Dia pun diburu oleh kucing itu hingga penyet karena kegeprek pintu. Kalian percaya nggak kalau peri gigi itu ada? Kota ini terlihat sangat kotor dan banyak sampah banget cuy. Ternyata sumbernya adalah singa yang sedang makan pisang dan membuang kulitnya ini sembarangan. Bapak polisi ini pun menilangnya dan menjatuhi hukuman untuk membersihkan kota yang kotor. Singa pun menyapu kota tersebut hingga bersih cuy. Bapak polisi ini datang lagi dan memberikan surat tilang bakar sampah dong. Singa pun lantas membawa sampahnya jauh dari kota. Ketika dia menemukan tempat yang pas nih, bapak polisi ternyata masih datang lagi membawa surat tilang cuy. Si singa ini jadi bete dong, tapi dia harus tetap menjalankan masa hukumannya. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah lubang besar yang ada di jalan. Dia pun membuang sampahnya ke dalam lubang itu cuy. Tapi ternyata lubang itu bukan sembarang lubang. Lubang itu bisa menyemprotkan gas alam yang membuat sampah-sampah itu balik lagi ke kota dong. Yah, jadi kotor lagi. Sekelompok keluarga burung ini tiba-tiba mendengar suara aneh cuy. Ketika mereka mencari sumbernya, ternyata datang sekelompok burung besar yang lagi migrasi dan numpang teduh di tempatnya. Keluarga ini kaget dong. Akhirnya istri burung ini iri dan mengajak keluarganya ikut migrasi juga. Meski awalnya bapak burung ini nggak mau, tapi akhirnya mereka berangkat juga cuy. Setelah persiapan selesai, mereka pun terbang ke arah selatan. Tapi anehnya, banyak kelompok burung yang terbang berlawanan arah dengan keluarga burung itu cuy. Dan ternyata mereka salah arah dong. Mereka tersesat di wilayah manusia yang gak ada hutannya sama sekali. Nah, karena kebingungan, mereka pun bertanya kepada burung yang ada di kota sana cuy. Tapi pas burung itu menjelaskan arah jalan, dia malah ketabrak mobil dong. Nah, menurut kalian nih, keluarga burung ini bisa berhasil migrasi nggak ya? Dokter di rumah sakit ini sukses melakukan operasi jantung kepada pasiennya cuy. Karena sudah selesai, ia pun menjahit dada pasiennya itu. Si pasien senang dong. Dokter itu pun segera mencuci tangannya yang kotor cuy. Hingga akhirnya HP-nya berbunyi karena ada yang nelpon. Dia pun merogoh sakunya untuk mengambil HP-nya itu. Tapi kok yang diambil malah organ jantung? Lalu HP-nya di mana dong? Kalian bisa nebak gak?